Di balik heningnya gua dan tenangnya perbukitan batu di Nusantara, tersimpan jejak-jejak kematian yang penuh makna. Ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu, nenek moyang kita tidak hanya hidup, mereka juga merayakan kematian. Di zaman batu, ketika bahasa belum tertulis dan struktur sosial masih sederhana, manusia sudah mulai memperlakukan kematian sebagai bagian dari siklus kosmik, bukan sekadar akhir dari hidup. Situs-situs prasejarah di Sulawesi, Nusa Tenggara Timur dan Papua memperlihatkan bukti bahwa kematian selalu disertai upacara, ada penguburan primer, sekunder, bahkan pemindahan tulang yang dilakukan dengan hati-hati. Apa yang sebenarnya mereka yakini? Mengapa tengkorak-tengkorak ditemukan dengan posisi tertentu? Dan mengapa banyak ditemukan benda-benda di sekitar jasad? Melalui arkeologi dan antropologi, kita menyelami lapisan-lapisan pemahaman manusia zaman batu tentang roh, dunia setelah kematian, dan hubungan dengan leluhur. Ritual-ritual yang ditinggalkan menjadi saksi bisu dari sebuah kepercayaan yang jauh lebih dalam dari sekadar mitos dan legenda. Dari penempatan mayat hingga hiasan tulang, semua menyimpan kisah yang masih menggugah rasa ingin tahu kita hari ini. Dalam episode kali ini, kita akan menguak bagaimana nenek moyang kita memaknai kematian, apa saja bentuk ritual penguburan yang mereka lakukan, dan apa arti semua simbol kematian itu dalam budaya mereka. Inilah jejak sejarah paling sunyi, ritual perpisahan dari dunia fana yang diwariskan dari zaman batu. Banyak temuan arkeologis dari masa prasejarah menunjukkan bahwa manusia zaman batu tidak memperlakukan kematian dengan sembarangan. Di Gua Leang Paninge, Sulawesi Selatan, ditemukan jasad remaja yang dikubur secara hati-hati dalam posisi menyamping, ditemani oleh serpihan alat batu. Temuan ini memperlihatkan bentuk ritual penguburan yang sudah kompleks pada masa itu. Begitu pula di Flores, situs liang bua yang terkenal dengan Homo floresiensis juga menunjukkan kemungkinan adanya praktik penguburan yang disengaja. Meskipun belum sekompleks tradisi Austronesia, posisi jasad dan kondisi artefak di sekitarnya menunjukkan adanya penataan sosial atas kematian. Manusia tak sekadar membiarkan jasad membusuk, mereka menyiapkan peristirahatan terakhir. Bukti lain datang dari Kalimantan Timur, tepatnya di kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat. Gua-gua di sana tidak hanya menyimpan lukisan dinding, tetapi juga sisa-sisa jasad manusia dalam konteks penguburan. Artefak dan penempatan tulang mengindikasikan praktik pemindahan tulang atau sekunder burial, praktik khas dalam banyak budaya leluhur. Praktik-praktik ini menegaskan satu hal penting. Kematian adalah momen sakral. Ini bukan hanya kehilangan biologis, tapi juga transisi spiritual. Para arkeolog meyakini bahwa pemilihan lokasi penguburan, seringkali gua atau tempat tinggi, mungkin berkaitan dengan keyakinan terhadap roh atau dunia atas. Dalam analisis teori, konsep ini selaras dengan pendekatan ritual passage dari antropolog Arnold van Gennep, yang menyebutkan bahwa setiap tahap hidup manusia, kelahiran, dewasa, dan kematian diapit oleh ritus transisi. Kematian bukanlah akhir, melainkan gerbang menuju alam yang baru. Salah satu bentuk ritual yang paling mencolok dalam masyarakat prasejarah adalah praktik penguburan primer dan sekunder. Penguburan primer dilakukan segera setelah kematian, dengan jasad diletakkan dalam posisi tertentu. Sedangkan penguburan sekunder dilakukan setelah tubuh membusuk dan tulangnya dikumpulkan kembali, lalu dipindahkan atau disusun ulang. Di beberapa situs di Sulawesi dan NTT, ditemukan tulang belulang yang disusun dalam bentuk tertentu, seperti melingkar atau tertata rapi. Bahkan ada tengkorak yang dipisahkan dari tubuh, diduga sebagai bentuk penghormatan atau simbol kekuatan spiritual si mati. Penemuan seperti ini memberikan petunjuk kuat bahwa ada sistem kepercayaan kompleks yang mengiringi kematian. Teori strukturalisme Levi-Strauss juga relevan di sini. Ia meyakini bahwa praktik-praktik budaya, termasuk penguburan, mencerminkan struktur berpikir masyarakat. Pola penguburan dan perlakuan terhadap jasad bisa menunjukkan status sosial, hubungan kekerabatan, atau peran spiritual seseorang semasa hidupnya.
Fakta lain yang menarik adalah keberadaan kubur batu dan waruga di wilayah timur Indonesia. Kubur ini tidak hanya menjadi wadah jasad, tapi juga lambang kekuasaan dan identitas suku. Kadang kuburan juga dihias dengan lukisan atau disimpan bersama benda pusaka, menunjukkan unsur magis dan kekuatan simbolik. Ritual-ritual ini bukan sekadar tradisi, mereka adalah cara untuk menjaga harmoni antara dunia orang hidup dan dunia roh. Dalam pandangan nenek moyang kita, yang mati tidak pernah benar-benar pergi. Mereka tetap hadir, mengamati, dan kadang-kadang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan dunia. Dalam budaya zaman batu, kematian tidak dipandang sebagai pemutusan hubungan, tapi sebagai kelahiran kembali dalam bentuk lain. Banyak antropolog meyakini bahwa kematian dianggap sebagai fase menuju dunia leluhur, tempat para arwah tinggal dan memengaruhi kehidupan orang yang masih hidup. Ritual kematian juga memiliki fungsi sosial yang penting. Ia menjadi momen berkumpulnya komunitas, tempat perasaan kehilangan diterjemahkan menjadi kebersamaan. Dalam teori Emil Durkheim, ritual-ritual seperti ini memperkuat kohesi sosial dan memperbarui solidaritas kelompok. Di Papua dan Kepulauan Maluku, banyak ditemukan tradisi penguburan di pohon atau di tebing batu. Praktik semacam ini tak hanya berkaitan dengan tempat tinggal roh, tapi juga posisi sosial orang tersebut. Makin tinggi tempatnya, makin tinggi pula derajatnya di dunia roh. Keyakinan ini bertahan bahkan hingga masa kolonial. Ritual juga melibatkan nyanyian, tarian, dan kadang pengorbanan. Ini memperlihatkan bahwa kematian adalah peristiwa yang disiapkan dengan cermat. Para tetua suku akan memimpin prosesi dengan aturan-aturan khusus, memastikan bahwa roh si mati tidak gentayangan atau membawa kutukan. Dari sini kita belajar bahwa ritual kematian bukan sekadar reaksi emosional. Ia adalah bagian dari sistem nilai, spiritualitas, dan cara manusia zaman batu memahami siklus kehidupan. Dalam banyak situs penguburan, ditemukan benda-benda yang menyertai jasad, seperti alat batu, perhiasan, atau bahkan manik-manik. Ini bukan barang sembarangan. Para ahli percaya bahwa benda-benda itu adalah bekal untuk kehidupan setelah mati, atau simbol status sosial. Beberapa tengkorak ditemukan dengan hiasan tertentu, seperti goresan atau pewarnaan. Antropolog menyebut ini sebagai simbol transformasi, di mana tubuh bukan hanya wadah, tapi medium spiritual. Pewarnaan merah pada tulang, misalnya, diduga melambangkan darah, kehidupan, dan kelahiran kembali. Simbol-simbol lain terlihat pada posisi tubuh. Ada yang meringkuk seperti janin, seolah melambangkan kembali ke rahim alam. Ada pula yang telentang menghadap langit, menunjukkan keterhubungan dengan dunia atas. Posisi ini bukan kebetulan, mereka adalah bentuk komunikasi spiritual yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam konteks teori semiotika budaya, setiap benda dan posisi memiliki makna tersendiri. Roland Barthes menyatakan bahwa simbol dalam budaya bekerja seperti bahasa. Mereka menyampaikan pesan. Jadi dalam dunia manusia zaman batu, kematian adalah pernyataan, bukan hanya kejadian. Artefak kematian adalah museum sunyi dari dunia spiritual yang tak terucap. Mereka berbicara kepada kita dari ribuan tahun yang lalu, jika kita tahu cara mendengarnya. Ritual kematian zaman batu di Nusantara memberikan kita jendela untuk melihat bagaimana manusia awal membentuk budaya, spiritualitas, dan hubungan sosial. Dari tulang yang dikubur dengan hati-hati hingga artefak yang mengiringinya, semua menyampaikan satu hal: kematian adalah bagian penting dari kehidupan. Dalam konteks teori evolusi budaya, praktik-praktik ini menunjukkan bahwa sejak awal, manusia memiliki kapasitas untuk simbolisme dan perasaan kolektif. Mereka tidak hanya berpikir untuk hari ini, tapi juga untuk esok dan untuk yang sudah pergi. Ini adalah cikal bakal dari nilai-nilai budaya yang terus berkembang hingga kini. Para arkeolog dan antropolog terus menggali, bukan hanya untuk mencari fakta, tapi juga untuk memahami bagaimana manusia memahami eksistensinya.
Kematian bukanlah kehampaan, tapi peristiwa penuh makna. Dan setiap penguburan adalah narasi tersendiri. Melalui pengetahuan ini, kita juga bisa melihat benang merah dengan tradisi modern. Pemakaman masa kini masih membawa banyak unsur dari masa lalu. Penghormatan, simbolisme, dan kepercayaan akan dunia yang tak terlihat. Semua itu rupanya sudah dimulai sejak zaman batu. Jejak manusia tak hanya tertinggal di tanah tempat mereka berjalan, tapi juga di liang tempat mereka dikubur. Dan lewat ritual kematian, kita justru bisa memahami lebih dalam bagaimana mereka hidup. Melalui jejak-jejak yang tertinggal dalam ritual kematian zaman batu, kita belajar banyak tentang dunia yang telah lama hilang. Setiap penguburan, setiap benda yang disertakan, dan setiap posisi tubuh yang ditemukan menceritakan lebih dari sekadar akhir hidup. Ini adalah cerita tentang bagaimana nenek moyang kita memandang hubungan dengan dunia spiritual, dengan leluhur, dan dengan alam semesta yang lebih besar. Ritual kematian ini memberikan gambaran tentang sebuah masyarakat yang berperasaan dalam, yang sudah memiliki pemahaman bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan sebuah proses transisi. Dalam banyak budaya, kita masih melihat jejak-jejak ritual yang mirip dengan yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Ini menunjukkan betapa kuatnya nilai-nilai yang diwariskan turun-temurun melalui generasi, bahkan dalam bentuk yang tampaknya sederhana seperti sebuah penguburan. Penting untuk diingat bahwa setiap artefak yang ditemukan, baik itu alat batu, tulang belulang, atau benda perhiasan, merupakan bagian dari narasi besar manusia itu sendiri. Kematian adalah momen sakral yang disertai oleh simbolisme yang kaya dan makna yang mendalam. Kepercayaan dan tradisi itu menghubungkan mereka dengan dunia yang lebih besar, dan dengan roh-roh yang mereka yakini selalu ada di sekitar mereka. Dengan mempelajari lebih dalam tentang ritual kematian ini, kita tidak hanya menggali sejarah, tetapi juga menggali pemahaman kita tentang kehidupan itu sendiri. Ini adalah sebuah perjalanan yang membawa kita lebih dekat pada pemahaman tentang siapa kita sebagai umat manusia, bagaimana kita memandang kehidupan, dan bagaimana kita merayakan atau mengakhiri perjalanan kita di dunia ini.